Shalom sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat, dikuatkan oleh kasih Tuhan, dan tetap hidup dalam sukacita. Senang sekali karena saya, Pendeta Dina dari GKI Banyumas, dapat menyapa saudara sekalian dalam sapaan Gembala GKI. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk dikuatkan oleh firman Tuhan dan kasih Tuhan bersama-sama. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu belajar dari firman-Mu. Tolong kami untuk tidak menjadi anak-anak iman yang manja, tetapi murid yang siap dibentuk dan dikuatkan oleh sabda-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, agar melalui firman-Mu hari ini, kami diteguhkan untuk setia, tekun, dan berani berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal 2, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, ada ungkapan sederhana dalam bahasa Jawa, yaitu ojo aleman. Ungkapan ini seringkali kita dengar ketika seseorang tampak terlalu mudah menyerah atau enggan berjuang. Kata aleman itu berarti manja, lembek, tidak tahan banting. Tentu nasihat ini bukan sekedar dorongan untuk bekerja keras, tetapi juga panggilan untuk membentuk karakter. Supaya kita jangan menjadi orang yang cepat mengeluh, jangan takut susah, dan jangan lari dari tanggung jawab. Namun kalau kita renungkan lebih dalam, ungkapan ojo aleman ini juga bicara tentang kedewasaan, secara khusus dalam hal kedewasaan rohani. Sebab dalam perjalanan iman, kita pun bisa menjadi orang-orang Kristen yang aleman, yang manja secara rohani. Kita ingin hidup nyaman, kita ingin pelayanan yang ringan saja, kita ingin berkat yang cepat datang, dan kita ingin doa-doa kita tuh selalu dikabulkan. Dan kita nggak mau terlalu lama atau terlalu banyak hidup dalam pergumulan. Sehingga kita selalu berkata, Tuhan kok gini sih yang aku jalani? Nah, saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya yang sedang melayani dalam tekanan. Rasul Paulus berkata, ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Dalam kalimat ini terkandung panggilan untuk bertekun dan siap menanggung kesulitan demi kesetiaan kepada Kristus. Paulus tidak menawarkan jalan iman yang mudah, tetapi Paulus mengajak Timotius untuk menjadi kuat dalam anugerah Kristus. Itu yang ada dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Saudara, menjadi murid Kristus berarti siap berjuang, bukan bersantai. Seperti prajurit, kita tidak bisa memilih medan tempur yang paling aman. Ada saat-saat iman kita ditantang, baik oleh penderitaan, oleh kekecewaan, atau bahkan oleh panggilan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Disitulah Tuhan sedang melatih kita untuk tidak aleman, tetapi kita menjadi orang yang kuat dan tangguh di dalam kasih. Sikap
aleman rohani tampak ketika kita hanya mau mengikut Yesus kalau semuanya berjalan baik-baik saja. Kita suka berdoa kalau kita sedang diberkati, tetapi kita sulit untuk bersyukur ketika Tuhan membawa kita ke lembah gelap. Kita mau setia melayani selama suasana hati kita baik-baik saja, tetapi kita mulai malas ketika tidak ada lagi yang memperhatikan pelayanan kita. Padahal iman yang sejati justru tumbuh di dalam tekanan. Saudara, menjadi pengikut Kristus berarti belajar meneladaninya dalam keteguhan dan ketaatan. Maka ojo aleman berarti jangan lari dari proses pembentukan. Kadang Tuhan mengizinkan kesulitan bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk memperkuat otot iman kita. Jangan menuntut kemudahan juga, tetapi mintalah kesetiaan. Karena kita tidak perlu menjadi orang yang selalu kuat, tetapi jadilah orang yang selalu mau belajar untuk percaya. Ojo aleman berarti jangan menunda ketaatan. Sering kita berkata, nanti saja kalau waktuku longgar. Tapi prajurit Kristus tahu bahwa waktu untuk taat adalah sekarang. Dan ojo aleman berarti jangan hidup dari perasaan, tetapi dari pengharapan. Kita kadang merasa Tuhan dekat, tapi iman mengajarkan Tuhan tetap setia, meski perasaan kita tidak selalu bisa merasakannya. Kedewasaan rohani tidak diukur dari seberapa sering kita diberkati, tetapi seberapa setia kita ketika tidak ada yang mudah di dalam kehidupan ini. Saudaraku, ojo aleman bukan hanya nasihat budaya, tetapi panggilan iman. Tuhan tidak mencari pengikut yang lembek dan manja, melainkan Tuhan mencari setiap kita yang mau berjalan setia dalam suka dan duka bersama dengan Tuhan. Ketika kita tetap melayani, meskipun terkadang diri ini merasa lelah. Ketika kita tetap berdoa, meskipun kita belum melihat hasilnya. Dan ketika kita tetap percaya, meskipun kita kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani tidak selalu seperti harapan kita. Itulah prajurit Kristus yang sejati. Kiranya setiap pergumulan hari ini menjadi latihan bagi kita untuk semakin kuat di dalam kasih karunia-Nya. Sebab di balik setiap perjuangan yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin matang di dalam iman. Tuhan memampukan kita. Mari kembali kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu sebab Engkaulah teladan kesetiaan yang sejati di dalam kehidupan kami. Engkau tidak lari dari salib, tetapi Engkau mau menanggung setiap penderitaan itu dengan kasih-Mu. Ampuni kami kalau kami sering mengeluh, kami mudah menyerah, dan kami menjadi pribadi yang manja di dalam kehidupan iman kami. Bentuklah kami menjadi murid-Mu yang tangguh, yang tidak takut menghadapi penderitaan, tetapi menjadi orang yang tetap setia dalam kasih dan pengharapan di dalam Engkau. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami selalu berkata di dalam hati, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun jalan kehidupan yang kami lalui tidaklah selalu mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mempercayakan kehidupan kami untuk Kau bentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam iman. Amin. Saudaraku, demikianlah sapaan gembala kita hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam sapaan gembala yang akan datang. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kita semua. Tuhan memberkati kita.